Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah boleh menjalani hari kita, memulai hari kedua di minggu ini, hari Senin 12 Februari 2024. Setelah lelah bekerja dan beraktivitas, tentunya malam hari kita semua siap untuk beristirahat. Namun sebelum kita tidur, sangat baik sekali agar kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini bisa meresap di dalam roh kita renungkan dan tentunya kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita tertidur sepanjang malam, yang diambil dari ayat hafalan Ibrani 12 ayat 28. Sangat baik sekali bila kita rajin untuk membaca firman dan menghafal serta merenungkannya, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi jemaat yang kuat, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, karena firman Tuhan itu akan mengingatkan kita dan memiliki efek pengudusan diri. Ayat yang menjadi renungan malam hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 28 yang berbunyi demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kitab Ibrani adalah kitab yang ditulis spesifik untuk orang-orang Yahudi yang masih memegang adat dan ritual Judaisme, di mana mereka masih mengandalkan kemampuan mereka untuk keselamatan mereka. Termasuk di dalamnya adalah melakukan hukum Taurat. Kita tahu setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, semua peraturan-peraturan itu digenapi di dalam Yesus. Hukum Taurat tentunya berlaku, namun dengan roh yang berbeda saat kita melakukannya. Di dalam Kristuslah kita mampu melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Namun bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, penulis Ibrani mengingatkan mereka agar mereka tidak kembali lagi kepada perjanjian lama untuk mengandalkan keselamatan mereka. Dan di pasal 12 ini penulis Ibrani dalam tahapan bagian penutup di suratnya memperingatkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi agar mereka waspada dan jangan menolak Kristus lagi. Karena dengan demikian mereka akan mengalami disiplin Tuhan seperti seorang bapa yang memberikan disiplin kepada anak-anaknya. Lalu di bagian perikop yang adalah bagian dari ayat 28, yaitu mulai dari ayat 18 sampai ayat 29, dalam Alkitab Bahasa Indonesia diberi judul tanggung jawab yang berat. Dan mereka semua harus benar-benar menerima Kristus dan jangan lagi menolak Kristus. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-26. Di situ dimulai, pada waktu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, orang-orang Israel pada waktu perjanjian lama menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Tuhan datang dalam gempa bumi yang dahsyat. Dan Tuhan berkata, kalau engkau masih menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan datang dan menggoncangkan semuanya. Dan pada saat itu terjadi tidak akan ada yang terluput. Tentunya ini mengacu kepada ayat-ayat yang lain di mana Tuhan nanti akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Karena itu di dalam ayat yang ke-28 dalam ayat hafalan kita, di sini dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Kristus adalah kerajaan kekal yang tidak tergoncangkan. Dan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia berada dalam kerajaan Tuhan yang kokoh, yang tidak dapat digoncangkan oleh keadaan ekonomi, kestabilan dunia ini. Tidak ada yang dapat mempengaruhi kerajaan sorga, karena ini dibuat dan didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena hal itulah makanya kita bisa mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kata ibadah ini sekali lagi dari kata Yunani latreuo yang artinya untuk melayani Tuhan.
Karena kita sadar kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka itu kita sekarang bisa beribadah, datang kepada Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan dengan hormat dan takut. Ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, tidak menghargai Tuhan dan tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau seperti itu. Bila kita tidak serius dengan Tuhan, kita mungkin belum sungguh-sungguh lahir baru. Karena itu di dalam ayat 29 setelah ayat hafalan kita ini ada kelanjutan yang dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi orang-orang yang masih main-main dengan keselamatan mereka, masih main-main dengan kehidupan mereka dan tidak sungguh-sungguh lahir baru, api yang menghanguskan sudah siap untuk membakar mereka di neraka kekal. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua agar saudara sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kuasa keselamatan itu akan mengubahkan hidup kita perlahan-lahan makin hari makin seperti Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua, sadarilah bahwa kita berada di kerajaan Tuhan yang tidak dapat digoncangkan sebagai anak-anaknya. Jangan khawatir dan takut akan hidup ini, karena kita berada dalam realita kerajaan sorga. Bumi boleh bergoncang, bumi boleh berubah, negara boleh tidak aman dan lain sebagainya, tapi anak-anak Tuhan akan selalu dilindungi dan dipelihara. Kiranya sepanjang malam ini kita bisa tidur dan beristirahat dengan tenang, dengan baik, mengetahui bahwa Dia Tuhan Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia akan menjaga kita di sepanjang malam. Tuhan memberkati kita semua, and have a blessed week di sepanjang minggu ini untuk kita siap menghadapi hari esok, besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.